Cerita ini dimulai dengan Tintin yang hampir dibuang ke Danau Michigan oleh bandit-bandit jahat. Mereka udah yakin Tintin bakal tenggelam. Yuk kita ikuti cerita selanjutnya. Para bandit sedang bersiap-siap untuk menyingkirkan Tintin dengan melemparkannya ke dalam Danau Michigan. Mereka berdua memegangi tubuh Tintin yang tak sadarkan diri dan mulai menghitung. Satu dari mereka berkata, "Ayo mari ayun." 1, 2. Mereka berencana melemparkan Tintin ke air. Kini tiba saatnya untuk melempar Tintin ke dalam danau. Pria bandit yang berhitung tadi berteriak, 3. Kemudian mereka melemparkan tubuh Tintin ke air. Suara cipratan air terdengar keras saat tubuh Tintin menyentuh permukaan danau. Para bandit merasa yakin bahwa Tintin tidak akan selamat setelah terlempar ke dalam danau. Salah satu dari mereka berkata dengan santai, "Bereslah sudah riwayatnya. Ayo berangkat." Mereka segera berbalik meninggalkan tempat kejadian, merasa bahwa mereka sudah menghabisi Tintin. Para bandit pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai mobil pada malam hari. Mereka merasa aman setelah memastikan Tintin jatuh ke dalam danau. Jalanan kota tampak sepi dan mereka melaju ke markas persembunyian mereka tanpa kekhawatiran lagi. Namun saat mereka sampai di tempat persembunyian, Bobby senyum berteriak, "Alcatraz! Lekas kembali ke sana. Kalian pakai gas yang salah. Yang kamu pakai tadi Z4 gas tidur. Kalau kena air dingin dia justru akan terbangun. Lekas kembali dan bereskan dia." Ini berarti Tintin bisa saja selamat jika tidak segera ditangani. Tanpa membuang waktu, para bandit segera memacu mobil mereka kembali ke lokasi danau berusaha untuk memastikan Tintin tidak bangun. Jalanan kota terlihat sunyi di malam itu dan mereka berharap bisa kembali tepat waktu sebelum Tintin sadar sepenuhnya. Setibanya di tepi Danau Michigan, dua bandit tersebut berlari dengan penuh tergesa-gesa menuju lokasi tempat mereka melempar Tintin. Mereka tampak khawatir dan berusaha menemukan lokasi pasti di mana Tintin berada sebelum dia berhasil kabur. Berada di tepi danau, salah satu bandit menginstruksikan temannya, "Begitu kelihatan tembak yang tepat ya." Temannya menjawab dengan yakin, "Beres, jangan khawatir." Mereka bersiap untuk menyergap Tintin jika dia sudah muncul dari air. Namun tiba-tiba sebuah suara mengejutkan mereka dari belakang. Seseorang berseru, "Angkat tangan kawan-kawan." Para bandit tampak kebingungan dan terkejut ketika mendengar perintah tersebut. Dengan tangan terangkat tinggi, bandit-bandit itu mulai menurunkan senjata mereka perlahan-lahan sesuai perintah dari suara misterius yang memberi ancaman. Mereka berada dalam situasi genting dan tekanan yang besar. Suara tadi memperingatkan mereka, "Bergerak sedikit akan kutembak kepalamu." Mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintah tersebut karena ancaman tidak main-main. Mereka tetap merunduk dengan tangan ke atas. Ternyata suara yang mengancam mereka itu adalah Tintin sendiri yang berpura-pura membuat jari tangannya sendiri sebagai senjata. "Terima kasih. Senjatamu berguna sekali sebab saya sendiri tidak punya," kata Tintin dengan percaya diri. Para bandit tampak makin terkejut mendengar hal ini, menyadari bahwa Tintin ternyata masih hidup dan telah membalikkan keadaan. Tintin tidak berhenti di situ. Dia menembakkan senjata ke udara untuk memanggil polisi. "Saya tidak mau mati," kata satu dari penjahat itu. Tintin menjawab, "Jangan takut, hanya memang giliran polisi." Aksi heroik Tintin dengan menguasai situasi membuat para bandit semakin ketakutan. Tak lama kemudian, dua orang polisi datang ke lokasi kejadian. Salah satu dari mereka bertanya, "Ada apa di sini?" Tintin dengan cepat menjawab sambil menunjuk para bandit, "Tolong bawa orang-orang hebat ini, Pak. Mereka penjahat yang berbahaya." Polisi segera mengambil alih situasi dan menangkap para bandit. Esok paginya, berita tentang kejadian semalam tersebar luas di kota. Seorang tukang koran berseru-seru, "Berita pagi! Wartawan menangkap bandit! Berita menarik! Ditulis lengkap!
Ayo beli berita pagi. Kisah keberhasilan Tintin dalam menggagalkan para bandit menjadi headline di koran pagi itu. Di tempat lain, Tintin sedang duduk dengan santai di kursi sambil membaca koran tentang keberhasilannya semalam. Snowy berdiri di dekatnya. Berita penangkapan para bandit yang Tintin lakukan dengan cerdas memenuhi halaman koran yang dia baca. Di sisi bangunan lain, Bobby senyum memberikan perintah kepada bandit penembak untuk menembak Tintin. Geramnya, "Kau lihat di sana? Itu dia yang duduk di kursi dengan anjing di sisinya." Dia menyuruh anak buahnya untuk menembak Tintin dengan presisi dan tidak meleset. Tanpa banyak bicara, penembak mulai mengeksekusi perintah tersebut. Dia bersiap di belakang jendela mengarahkan senapan mesinnya ke arah Tintin dan menembak berkali-kali ke arah jendela di mana Tintin duduk. Setelah rentetan peluru dilepaskan, Bobby berkata, "Kena. Kamu memang hebat." Namun penembak yang disewa itu hanya merespons santai, "Ah, biasa saja. Saya selalu berhasil." Setelah itu Bobby mulai membayar penembak bayaran itu. Bobby bertanya kepada penembak bayaran, "Berapa saya harus bayar?" Dengan tenang penembak menjawab, "Yang biasa saja. Tidak usah ditambah. $1.000. Setelah transaksi selesai, penembak pamit dan berkata, "Mudah-mudahan engkau cukup puas. Sayang saya tidak bisa ngobrol lebih lama. Masih ada 3 pemesan yang harus saya layani pagi ini. Permisi." Lalu, penembak tersebut pergi untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Sementara itu, Tintin berdiri mengecek boneka mirip dia dan Snowy yang penuh dengan tembakan. Ternyata yang ditembaki itu hanya boneka Tintin dan Snowy. Dia berkata kepada Snowy, "Bagaimana, Snowy? Benar, kan tindakanku menjauhi jendela?" Tampaknya Tintin sudah tahu serangan itu akan datang. "Boneka-boneka yang kupasang ini sudah penuh lubang. Lubang-lubang pesanan orang," katanya sambil menunjukkan boneka berlubang penuh peluru. Tintin kemudian mendapat ide cemerlang. "Memang tepat sekali. Saya jadi dapat akal." Ia melanjutkan, "Sekarang selagi mereka mengira saya sudah mati, saya ingin mengatur sesuatu kejutan lagi bagi bandit-bandit itu." Snowy yang berada di sampingnya berspekulasi, "Memakai boneka-boneka lagi ya?" Tintin tersenyum penuh arti, rencananya untuk mengelabui musuh baru saja dimulai. Keesokan paginya, 2 bandit sedang membicarakan rencana lain. Salah satu dari mereka berbicara dengan santai, "Hei Bobby, saya dengar geng kelapa ada pekerjaan sore ini mengangkut whisky yang disembunyikan di dalam tangki-tangki bensin. Bagaimana sebaiknya?" Temannya menjawab, "Gampang, kita bajak saja." Setelah beberapa saat sebuah truk mengangkut barang-barang melewati jalan pedesaan. Jalanan sepi dan tenang. Di dalam truk seseorang berkata, "Rasanya akan ada panitia penyambutan untuk kita sebentar lagi." Mereka tampaknya sudah menantikan bakalan ada sebuah penyergapan. Benar saja di tengah jalan seorang pria dengan jas panjang menghalangi jalan sambil berkata, "Lihat, apa kata saya?" Sambil tersenyum puas bahwa dugaannya benar. Orang-orang yang berada di truk dipaksa turun sambil diancam dengan senjata api. Seseorang penjahat berteriak, "Ayo turun! Cepat sedikit! Dan jangan coba main-main! Angkat tangan yang tinggi!" Mereka berada dalam situasi terkepung, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Tiba-tiba banyak polisi keluar dari drum-drum di mobil kap bagian belakang. Ternyata ini rencana orang di dalam mobil untuk menjebak para penjahat. Polisi menggertak, "Angkat tangan, buang senjata." Di chapter ini Tintin berhasil menggagalkan rencana jahat bandit dan menyelamatkan hari. Para penjahat ditangkap, dan Tintin kembali jadi pahlawan. Lanjutkan ceritanya di chapter selanjutnya.